Shalom, salve. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 5. Saya bersama dengan teman saya akan membagikan materi dari mata kuliah Psychology of Occupation Wellness dengan materi psikologi kesehatan dan stres kerja dengan pendekatan yang lebih positif. Nah, baik, kita akan masuk dalam konsep kesehatan. Nah, konsep kesehatan ini juga lebih dari 50 tahun yang lalu. Kesehatan yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1948 sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Nah, menurut Triff dan Singer menyimpulkan bahwa dalam kehidupan utama yang menjadi pusat kesehatan manusia yang positif adalah memiliki tujuan hidup, hubungan yang berkualitas dengan orang lain, harga diri, dan penguasaan. Menurut Edling Golanty-Brown 1996 ada 6 dimensi kesehatan dan kesejahteraan, yaitu yang pertama emosional, intelektual, spiritual, pekerjaan, sosial, dan fisik. Teori stres kerja. Ada 4 teori stres kerja, yaitu yang pertama pendekatan penilaian kognitif, yang kedua pendekatan kesesuaian orang dan lingkungan, yang ketiga pendekatan psikoanalitik, yang keempat manajemen stres preventif. Konsep eustress. Celia berpendapat bahwa respon stres bersifat non-spesifik, yaitu baik rangsangan positif maupun negatif, menghasilkan respon fisiologis yang tidak berdiferensiasi dalam tubuh. Dari perspektif ini, penilaian kognitif terhadap rangsangan yang tidak relevan. Ia menggambarkan eustress sebagai sesuatu yang diinginkan dan dikaitkan dengan efek positif dari respon sebelumnya. Baik, di sini kita masuk pada pengertian eustress dan distress. Nah, pengertian eustress sendiri adalah respon psikologis positif terhadap stresor yang ditunjukkan oleh adanya kondisi psikologis positif. Lalu, pengertian distress yaitu respon psikologis negatif terhadap stresor yang ditunjukkan oleh adanya kondisi psikologis negatif. Lalu yang berikut itu, menurut Simpson dan Nelson 2001, mereka mengemukakan bahwa sikap kerja merupakan indikator yang lebih baik. Sikap kerja merupakan afek positif atau PA, kebermaknaan, kemudahan pengelolaan, dan harapan. Dapat menjadi indikator eustress yang baik. Nah, afek positif merupakan keadaan keterlibatan yang menyenangkan dan mencerminkan sejauh mana seseorang merasa antusias, aktif, dan waspada. Nah, afek positif ini dapat diukur sebagai keadaan atau sifat dengan PA, keadaan menangkap bagaimana perasaan seseorang pada titik waktu tertentu, sedangkan sifat mewakili perbedaan individu yang stabil dalam tingkat afek yang umumnya dialami. Dan yang kedua itu kebermaknaan. Nah, yang dimaksud di sini kebermaknaan adalah sejauh mana seseorang merasa bahwa pekerjaan masuk akal secara emosional, bahwa masalah dan tuntutan layak untuk diinvestasikan energinya, layak untuk komitmen dan keterlibatan, juga merupakan tantangan yang disambut baik. Lalu, yang ketiga itu kemudahan pengelolaan. Yang dimaksud kemudahan pengelolaan yaitu sejauh mana seseorang merasa bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk memenuhi tuntutan yang ditimbulkan oleh situasi kerja.
Dan ini bukan hanya konsep umum dalam literatur stres kerja, tetapi fungsinya agak mirip dengan konsep kontrol. Lalu yang berikut itu ada harapan. Nah, harapan yang dimaksud ini di sini adalah harapan telah sebagai emosi positif yang mencerminkan tingkat manfaat yang diharapkan yang dihasilkan dari evaluasi situasi tertentu. Dan harapan ini juga merupakan sebagai seperangkat kognitif yang didasarkan pada rasa keberhasilan, penentuan tujuan, dan perencanaan untuk mencapai tujuan. Lalu kita masuk pada ada 5 kandidat dalam studi stres. Yang pertama itu optimisme. Optimisme sendiri yang dimaksudkan di sini adalah yang dikaitkan dengan suasana hati yang baik, ketekunan, prestasi, kesehatan, dan umur panjang. Dan di sini menurut Peterson, dia merekomendasi bahwa pembeda antara optimisme kecil dan besar untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manfaat optimisme itu sendiri. Nah, optimisme yang dimaksudkan di sini optimisme kecil itu dia mencakup harapan khusus tentang hasil positif. Contohnya seperti saya berharap dapat tampil baik dalam presentasi hari ini, dan itu merupakan bentuk optimisme yang dipelajari. Lalu yang kedua itu lokus kendali. Nah, lokus kendali sendiri di sini adalah harapan umum yang dibagi menjadi 2 kategori, internal maupun eksternal. Nah, yang di sini lokus kendali sendiri dia merujuk pada seorang individu dengan lokus kendali internal percaya bahwa hasil terjadi sebagai hasil dari tindakannya itu sendiri, dan sebaliknya seorang individu dengan lokus kendali eksternal percaya bahwa hasil yang terjadi sebagai hasil dari tindakan orang lain atau faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti nasib, kesempatan, atau keberuntungan. Lalu yang ketiga itu masuk pada ketahanan. Jadi di sini ketahanan yang dipahami, yang dimaksud dalam ketahanan di sini ada ahli Kobasa, namanya Kobasa dan Madi dan Khan. Itu mereka menjelaskan bahwa ketahanan merupakan pandangan individu tentang tempat mereka di lingkungan yang secara bersamaan dapat diekspresikan melalui komitmen, tantangan, dan kendali dalam tindakan, pikiran, dan perasaan mereka. Sehingga komitmen melibatkan menemukan orang dan situasi yang menarik dan berarti. Kepercayaan. Lalu yang terakhir itu rasa koherensi. Dan yang terakhir di sini adalah upaya pencegahan stres. Upaya yang bisa mencegah stres itu yang pertama bisa olahraga dan juga meditasi atau maupun melakukan relaksasi. Sekian dari materi yang dapat saya dan teman saya berikan. Semoga dengan materi ini dapat menambah wawasan kita dan juga menjadi satu pedoman untuk kita ke depannya. Sekian dan terima kasih.